Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamidul Eda. Pada kesempatan kali ini saya akan mengilustrasikan atau membuat tutorial cara menerbitkan buku. Sebelum ke slide berikutnya, kita harus pahami dulu buku ini buku apa sih. Pertama, bisa buku ilmiah. Buku ilmiah ini bisa hasil riset, hasil tesis, skripsi atau disertasi, atau hasil penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, kumpulan esai ataupun artikel populer atau yang biasa disebut buku bunga rampai. Yang ketiga adalah kumpulan puisi atau cerpen yang biasa disebut antologi puisi atau cerpen. Atau buku-buku lain seperti contoh buku diktat perkuliahan, buku bergambar atau yang lainnya yang memang ada sumbernya atau ada daftar pustakanya. Oke, cukup itu informasi untuk apa jenis buku. Kemudian langkah pertama adalah menyiapkan naskah. Nah, sangat wajar jika Anda mau menerbitkan buku harus punya naskah ya. Sangat lucu ketika Anda mau menerbitkan buku tidak punya naskah. Kemudian yang kedua, cari penerbit. Nah, karena yang menerbitkan buku ini adalah penerbit, nanti melalui Perpustakaan Nasional untuk meminta 3 hal. Yang pertama adalah KDT, katalog dalam terbitan. Yang kedua, ISBN, International Standard Book Number. Yang ketiga adalah barcode. Nah, yang langkah ketiga adalah mengecek nama penerbit di website Perpusnas atau Perpustakaan Nasional. Apakah penerbit tersebut legal atau tidak. Nah, langkah ketiga ini langsung kita ke ilustrasi di website Perpustakaan Nasional ya, seperti ini. Nama websitenya isbn.perpusnas.go.id. Misal kita contohkan nama penerbitnya, tinggal diklik di sini. Misalnya Diva Press. Kita enter ya. Nah, ini muncul semua terbitan-terbitan Diva Press. Oh, ternyata Diva Press sudah legal. Atau yang saya kelola misalnya Asna Pustaka ya. Nah, Asna Pustaka. Kita klik, kita enter. Nah, ini muncul semua. Artinya penerbit yang akan kita tuju itu memang benar-benar resmi dan sudah menerbitkan banyak buku. Bisa kita klik di sini. Nah, ini ada judul, penerbit, pengarang, tahun, seri dan sebagainya, ISBN, website dan email penerbit. Atau yang lain misalnya seperti Pilar Nusantara. Nah, kita klik nanti akan muncul semua. Ini sudah ada 126 terbitan. Jadi itu untuk mencari nama penerbit atau data penerbit di website Perpustakaan Nasional biar jelas dan valid ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengirim naskah ke penerbit buku. Tentunya bisa melalui email ataupun melalui pos ya, tapi saat ini semuanya melalui surel atau surat elektronik. Nah, setelah itu kita bisa mengecek ini prosedur pengajuan ISBN, tetapi ini tugasnya penerbit sebenarnya. Jadi ini adalah tugas penerbit dan tugas kita sebagai penulis hanya menyiapkan naskah dan sampai mengirimkan naskah tersebut ke penerbit. Nah, lalu ketika kita mengirim naskah apa saja yang harus disiapkan? Apakah hanya naskah saja ataukah ada hal-hal lain? Nah, di sini sudah saya siapkan slide-nya. Yang pertama adalah dipastikan di dalam naskah kita itu ada judul yang jelas ataupun subjudul dan nama penulis di halaman depan atau cover. Jadi Anda naskahnya bisa di layout sendiri atau format A4 ya, dengan font atau jenis huruf bebas, bisa Times New Roman, Cambria, Calibri, Garamond dan lain sebagainya. Kemudian pastikan naskah Anda ada prakata penulis. Jadi kalau bahasa umum dulu itu kata pengantar atau pengantar, tapi kalau sesuai KBBI dan EBI yang benar itu sebenarnya adalah prakata penulis, itu wajib. Jadi poin 1 dan 2 ini wajib.
Poin kedua, prakata pakar. Biasanya kita meminta prakata profesor doktor, atau misalnya buku tentang puisi dan cerpen ya harus prakata sastrawan. Misalnya buku tentang pendidikan ya misalnya doktor atau pakar pendidikan dan lain sebagainya. Tapi ini sunnah sebenarnya, tidak wajib. Nah, poin yang selanjutnya nomor 4 adalah daftar isi. Ini wajib. Meskipun nanti ketika di layout jumlah halaman atau daftar isinya bisa berubah, tapi itu sudah menjadi tugas dari editor dari penerbit yang Anda tuju. Kemudian yang kelima adalah isi. Biasanya ini isi ya keseluruhan ya, mulai dari bab, kalau misalnya per bab, kalau puisi ya puisi, dan cerpen kalau misalnya cerpen, ataupun bunga rampe, artikel populer ataupun yang lain. Nah, selanjutnya daftar pustaka jika ada, misalnya buku yang ilmiah, hasil riset, hasil tesis, disertasi, itu wajib ada. Kemudian yang terakhir adalah profil dari penulis itu sendiri. Nah, profil penulis ini bisa diberi foto atau ilustrasi lain yang memang mendukung profil Anda. Profil ya biasanya tentang nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, profesi, karya-karya yang sudah diterbitkan, mungkin bisa ditambah dengan prestasi atau bakat minat yang dikembangkan, atau rekam jejak dalam karir aktivitas di organisasi. Jadi itu untuk naskah yang disiapkan yang Anda kirim ke penerbit, dan nanti tinggal dikirim tugasnya. Langkah berikutnya adalah tugas penerbit untuk mendaftarkan naskah Anda di website Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan 3 aspek ya, mulai dari KDT, katalog dalam terbitan, ISBN, International Standard Book Number, dan barcode. Nah, seperti contoh ini saya sudah login salah satu penerbit yang saya kelola. Di sini nanti penerbit akan mengajukan sesuai judul Anda ya. Nah, misalnya ini nanti daftar ISBN, tinggal diklik, dan ini nanti menjadi tugas penerbit atau pengelola penerbit untuk mengisi judul, kepengarangan, edisi, tahun, halaman, tinggi, kategori, jenis, media, file, lampiran, kemudian dikirim. Jadi itu untuk langkah-langkah teknis cara menerbitkan buku, sangat mudah. Dan yang paling penting, ada 2 model penerbit yang sedang atau sudah berkembang di Indonesia. Pertama, berhonor. Biasanya ini penerbit-penerbit besar yang memang nanti bisa putus jual ataupun putus beli, bahasanya gitu. Jadi kita memang menjual naskah kita kalau memang layak dan lolos seleksi, atau biasanya melalui penerbit indie atau indie publishing yang memang kita membayar sendiri dan mencetak sendiri buku-buku yang akan kita terbitkan. Jadi model selama ini yang berkembang adalah seperti itu. Tapi rata-rata yang paling mudah dan umum adalah menerbitkan melalui penerbit indie, karena semua penerbit saat ini sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi itu untuk review atau tutorial menerbitkan buku, dan nanti bisa Anda lakukan dimanapun kapanpun. Dan selamat menjadi penulis, dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, katanya begitu. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.